Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah setelah kita laksanakan salat duhur berjamaah untuk menjalankan kewajiban kita susul setelah bekerja, salat, sekarang kita sambil rehat, sambil belajar. InsyaAllah ini termasuk ibadah yang wajib juga, min babi talabil ilmi, yang oleh Rasulullah disampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. InsyaAllah pahalanya juga sama dengan pahala ibadah yang lainnya, bahkan lebih besar, karena ibadah yang wajib itu lebih besar daripada yang sunnah. Jamaah sekalian, kajian kita untuk hari ini adalah kajian fikih muamalat. Beberapa catatan saya ini yang sudah saya sampaikan. Terakhir saya menyampaikan tentang urgensi belajar muamalah dan bermuamalah sesuai syariah ya, kemarin. Sebelumnya membahas masalah zakat, dan sebelumnya juga masih ziswaf, kemudian jual beli rumah, kemudian akad wakalah, umroh cicilan. Hari ini insyaallah yang akan kita bahas adalah tentang jual beli dan khiyar dan jual beli ya. Apa itu khiyar? Khiyar ini rada kurang familiar di Indonesia. Kalau saya terjemahkan, khiyar itu adalah cancellation dalam jual beli. Bukan option ya. Ada yang menerjemahkan khiyar itu dalam bahasa Arab memilih. Karena memilih hanya diterjemahkan dengan option. Kalau option kan lain lagi. Kalau option kan nanti dalam jual beli surat berharga kan ada apa? Itu pada umumnya masih dikatakan haram lah kalau untuk option. Bukan option ya terjemahannya. Karena saya pernah membaca satu buku, khiyar diterjemahkan dengan option, kayaknya nggak pas dalam istilah ekonomi, tapi dia lebih pada cancellation ya, cancellation. Bukan pembatalan. Biasanya sebagian ustadz menerjemahkan dengan pembatalan. Karena istilah batal dalam fikih itu artinya sesuatu yang tidak sah. Berbeda. Ya. Makanya sebenarnya saya katakan nggak boleh kalau bapak lagi puasa suruh batalin. Udah maghrib batalin, rugilah bapak. Masa puasa udah seharian suruh batalin. Istilah batal itu artinya tidak sah. Kalau dia tidak sah maka bapak harus ngulang. Jadi misalnya sholat bapak dapat 3 rakaat duhur nih, batal. Misalnya contohnya mohon maaf ya, buang angin, batal. Bapak harus ke belakang dulu wudu, nanti ngulang lagi dari awal. Itu istilah batal. Ya, jadi ini beda, ini adalah cancellation. Jadi puasa jangan dibatalin kalau udah maghrib. Kalau udah maghrib gimana? Berbuka, jangan batal. Jadi bahasanya dirubah ya. Ya meskipun bahasa orang awam ya, jadi batalin ya. Mudah-mudahan sih tidak batal benar, tapi istilah yang salah itu. Takutnya nanti kalau dibiarkan lama-lama, nanti jadi salah paham ya. Baik, sekarang apa itu jual beli dan khiyar? Saya sampaikan tentang jual beli sedikit mungkin ya. Jual beli yang terpenting adalah definisi. Yang namanya jual beli itu adalah mubadalatu malin bimalin ala wajhin maksus. Kata kuncinya adalah tukar menukar harta. Setiap pertukaran harta itu disebut dengan jual beli. Meskipun bahasa kita berbeda-beda. Contoh, tukar uang dengan uang. Kita enggak menyebutnya jual beli. Tukarnya apa? Bapak punya 100 ribu, minta ditukar pecahan 5.000 rupiah. Bahasanya apa? Nuker kan? Itu secara fikihnya jual beli. Berarti hukum yang berlaku, yang diterapkan, ketentuan yang berlaku ya ketentuan tentang jual beli. Itu ya. Itu kemudian tukar rupiah dengan dolar. Kalau itu apa itu? Nah, di bahasa Inggrisin change, bukan sell, bukan buy kan. Tapi ketika change, money changer, tapi nanti ada buy, ada sell ya harganya. Nah itu hukum yang berlaku juga hukum jual beli. Nah itu maksud saya gitu. Setiap pertukaran harta itu disebut dengan jual beli. Ya. Tapi ada kata ala wajhin maksus dengan cara tertentu berarti harus sesuai dengan ketentuan syariah. Maksudnya gitu. Ya, contoh, ada jual beli yang enggak sesuai dengan syariah, enggak boleh.
Gimana itu? Jual beli pada waktu pelaksanaan khutbah Jumat, contohnya ya. Lagi ada khutbah Jumat, Bapak jual beli nggak boleh. Jadi kalau terjadi gimana Pak? Nggak sah. Ya, dalam fikih, karena Bapak tidak melakukan jual belinya dengan cara tertentu yang diatur dalam syariah, maka jual beli Bapak dianggap tidak sah. Karena tidak sah, ya perpindahan kepemilikannya ataupun rezeki yang didapatkannya bukan termasuk rezeki yang halal. Karena mendapatkannya bukan dengan cara yang sah menurut agama Islam ya. Walaupun menurut siapa ya? Menurut kita mungkin nggak apa-apa, halal, ngomongnya jual beli kok, tapi secara fikihnya nggak sah. Ya, tidak halal. Rezeki yang kita dapatkan melalui transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah ya. Baik. Itu poin terpenting nomor 1 adalah tentang definisi. Karena ini banyak orang yang confuse, ini kan nggak jual beli, ini kan cuma tukar doang. Ya jual beli itu pertukaran. Saya kembangkan lagi deh contohnya, tukar kado. Bapak bawa kado, orang lain bawa kado, yuk tukeran kado. Kadonya isinya harta tuh bukan Pak? Iya kan? Harta kan? Nah kalau ini tukar kado isinya harta, itu namanya jual beli. Hukum yang berlaku, ketentuan yang diberlakukan ya tukar kado itu sama dengan hukum jual beli. Kalau jual beli itu dikatakan boleh, ya boleh. Tapi jual beli kan ada syaratnya. Di antara syarat jual beli adalah harus ada kejelasan. Yang Bapak jual apa? Misalnya tukar kado, Bapak bilang yang penting harganya 50.000, Bapak bawanya kodok misalnya. Ini saya beli kodoknya juga 50.000 tahu. Kan nggak cocok. Lah saya nggak mau lah makan daging kodok misalnya kan. Dulu pernah ada yang tukar kado gitu laki-laki. Ya ini pas pesertanya itu ada lagi ada perempuan. Mungkin ada yang iseng gitu Pak ya. Tukar kado bawanya pembalut. Yang dapat itu pas yang laki-laki belum nikah. Dapatnya pembalut terus gimana coba? Nah ini contoh, kalau jual beli, kalau tukar kado seperti itu berarti ada unsur gharar namanya, ada unsur ketidakjelasan, berarti nggak boleh tukar kado yang tidak jelas itu nggak boleh. Tapi kalau Bapak tanyakan kepada saya ada solusinya. Saya langsung jawab aja deh, solusinya apa? Solusinya kalau Bapak mau tukar kado supaya tidak haram, akadnya jangan jual beli, modelnya jangan model jual beli, modelnya adalah memberikan hadiah, infak. Jadi gimana? Diserahkan kepada panitia, pokoknya ini saya bawa hadiah, saya kasihkan ke panitia. Nah, hadiah itu pemberian dalam rangka menghormati ya, karena panitia udah capek-capek mengumpulkan kita, saya hargai kerja keras Anda dengan hadiah dari saya, ini saya kasih hadiah, dah selesai. Setelah diterima oleh panitia, terserah panitia, mau dibawa pulang boleh, ya kan? Bawa pulang dia sendiri boleh, dibagikan lagi kepada peserta juga boleh, boleh jadi nanti baliknya ke yang ngasih lagi. Saya bawa hadiah, karena saya kasihkan hadiah kepada panitia, terus panitia nggak tahu gimana teknisnya, pas yang saya bawa balik ke saya lagi, boleh jadi itu terjadi gitu ya. Terserah panitia ya. Maka pinter-pinternya panitia mengatur gimana tukar kado menjadi halal tapi juga menjadi seru dan tidak menjadi ya balik ke saya lagi, kan nggak seru juga kan. Nah teknisnya gimana? Ya mungkin ya dikasih nama. Ini tadi hadiah dari fulan, kan diterima panitia udah. Terus cara pemberian hadiahnya apa? Misalnya siapa yang datang duluan hari ini kita kasih hadiah yang kiranya paling gede itu. Kita pilih yang kira-kira paling gede. Nah ini buat yang datang duluan. Terus ada lagi misalnya ada kuis pertanyaan. Nah siapa yang mau bertanya kita kasih hadiah dari sini, gitu kan? Nanti apa lagi? Oh masih ada lagi hadiahnya. Siapa ini jamaah atau peserta yang paling tua usianya, kita kasih hadiah. Intinya seninya panitia dalam acara tukar kado itu. Tapi kalau tukar kado misalnya saya tukar dengan Bapak A, Bapak C dengan tukar dengan M misalnya, langsung tukeran, nah itu namanya jual beli, bukan hadiah. Teknisnya berbeda ya. Jadi kalau hadiah dikasihkan ke panitia, udah terserah panitia, Bapak udah ngasih hadiah,
sama dengan infak kira-kira. Ya udah nggak usah protes, mau dibagikan ke siapa? Niat saya infak dah gitu ya. Infak hadiah itu bagian daripada sedekah. Cuman istilahnya kalau sedekah itu biasanya digunakan yang nama umum ya. Nanti kalau yang wajib namanya zakat, yang untuk keluarga namanya nafkah, yang untuk orang kaya atau untuk orang yang berjasa namanya hadiah gitu ya. Kalau mau dikasihkannya nanti setelah mati namanya wasiat ya. Semua itu namanya sedekah. Jadi ini sedekah kepada panitia. Tapi kalau sedekah kepada panitia nanti panitia tersinggung. Memang seorang miskin tuh kan. Kesannya kalau bahasa sedekah itu orang pahamnya orang miskin. Ini mohon maaf nih, ini mohon maaf kalau misalnya ada yang punya profesi seperti ini ya, mohon maaf nih. Saya pernah zaman dulu nih, zaman saya masih kuliah, naik motor Vespa Pak ya. Saya nggak tahu di daerah Kemang sono ternyata melanggar itu. Jadi ada gang kecil gitu, tapi nggak boleh dilewatin oleh motor satu arah, ya kan? Akhirnya saya tangkap polisi lah. Terus saya kasih duit kan, yaudah Pak ini sedekah dari saya. Sedekah? Emang seorang miskin katanya. Gak mau dia. Polisinya gak mau dikasih sedekah ya. Emang seorang miskin kasih sedekah katanya. Gak mau kalau sedekah katanya. Kalau banyak mau kali ya. Mungkin karena saya masih mahasiswa sedikit bilang sedekah. Jadi memang istilahnya kalau untuk orang yang punya jasa, orang yang lebih tinggi untuk menghargai orang namanya hadiah. Jadi cara tukar kadonya seperti tadi. Kenapa? Kalau Bapak A dengan B, Bapak C dengan D, dengan X dengan M, langsung pertukaran, saya mau ngasih, syaratnya kamu harus ngasih. Itu namanya jual beli. Kalau jual beli tadi saya katakan, berlaku hukum jual beli. Kalau jual beli nggak boleh gharar. Yang kedua contohnya apa? Kalau jual beli kan nggak boleh di dalam masjid Pak. Misalnya acara tukar kadonya di dalam masjid jadi nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi kalau hadiah boleh, saya ngasih hadiah kok, dia kan sedekah kepada panitia boleh. Terus panitia menjadikan ini sedekah dengan cara yang menarik tadi. Siapa yang datang duluan, siapa yang bisa bertanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan, siapa yang paling sepuh, siapa yang paling aktif. Itu pinter-pinternya panitia dalam meng-create sebuah acara. Oke, poin yang kedua, hukum jual beli kayaknya nggak perlu banyak didiskusikan. Sedikit saja mau saya tambahkan, hukum jual beli dasarnya mubah. Tapi bukan berarti semua jual beli itu mubah itu halal. Bukan berarti semuanya, hukum dasarnya halal. Halal jika memenuhi syarat dan ketentuan. Kalau tidak memenuhi syarat dan ketentuan, ya nggak halal, gitu kan. Misalnya jual beli narkoba, kan jual beli kan Pak, ya nggak halal. Kenapa? Dalam jual beli disyaratkan barang yang diperjualbelikan itu harus barang yang boleh dikonsumsi secara syariat. Nah itu diantaranya. Dalil ayat jual beli ini wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian tadi saya singgung, jual beli itu boleh asal dilakukan pada waktu yang tepat. Kapan waktu yang tidak boleh? Contohnya pada waktu sholat Jumat. Wah ada sholat Jumat, Bapak nggak sholat Jumat, Bapak lapar makan dulu misalnya ya. Pernah ngalamin gitu kan Pak? Nah jual beli Bapak itu jual beli yang tidak sah atau dikatakan haram bahasa lainnya ya. Kalau saya mau bilang haram kayaknya galak banget itu kayaknya ya. Tapi secara fikih namanya haram. Jual beli yang dilakukan pada waktu pelaksanaan sholat Jumat itu haram. Ada ibu-ibu yang nanya, Ustaz saya kan perempuan memang gak wajib sholat Jumat. Nah yang beli siapa? Kalau yang beli perempuan boleh karena perempuan tidak wajib sholat Jumat. Kalau yang beli orang Islam laki-laki tanya dulu, Bapak Muslim enggak itu? Kira-kira kalau ibu-ibu jualan berani nggak ngomong begitu? Bapak Islam nggak? Islam. Ya udah Bapak nggak boleh jeli, nanti dulu sholat dulu. Kan repot kan? Nah makanya kalau mau cara amannya, kalau Bapak punya toko, waktu adzan sholat Jumat tutup dulu sebentar. Nanti setelah selesai sholat buka lagi. Itu cara yang paling aman. Ini mengenai hukum jual beli. Tadi udah saya contohkan. Barang yang dijual belikan kalau nggak memenuhi syarat nggak boleh, contohnya narkoba. Waktunya kalau nggak tepat nggak boleh. Tempatnya juga sama. Ya, boleh jual beli, tapi tempatnya tidak di dalam masjid, di lingkungan masjid boleh. Ya, misalnya masjid Bapak ada halamannya, ada rukonya boleh. Seperti Zam-Zam Tower kan di lingkungan masjid, kan? Zam-Zam Tower itu kan di lingkungan di komplek Masjidil Haram.
Kan di situ ada kamarnya. Kalau ada kamarnya ada orang tidur, Pak. Orang tidur bisa jadi melakukan hubungan suami istri kan? Kalau suami istri. Di situ ada mallnya, ada tempat perbelanjaannya. Belanja ya boleh. Kawasan Masjidil Haram, tapi bukan area masjid. Contohnya kalau misalnya di sini ini masjid, Pak, tapi kan di sana ada toilet. Toilet itu kalau orang ditanya, itu toilet masjid ya situ. Ya kan? Kalau kencing di situ boleh, kencing di sini ya nggak boleh. Walaupun ini sama-sama kawasan masjid. Apalagi kalau yang di komplek Bapak ya, ada toiletnya. Ya di toilet boleh pipis. Tapi di tempat sholatnya nggak boleh. Jual belinya, nah saya pernah ketemu di Makkah itu kadang-kadang orang mau jualan di mana? Di toilet. Di toilet Masjidil Haram kan toiletnya gede kan, nah bisa untuk jualan. Karena dia kalau jualan di halaman masjid nggak boleh. Ya, tapi di sekitar sini ada, saya melihat di sekitar sini ya. Saya mau menyampaikan belum berani itu, belum ketemu siapa itu kan. Kepada siapa itu? Jualannya benar-benar di dalam masjid itu. Harusnya nggak boleh itu ya. Kalau mau dikasih tempat di luarnya gitu loh maksudnya. Teras. Kalau teras itu kira-kira masuk masjid gak ya? Masuk gak Pak kira-kira? Nah, tergantung niat panitianya. Kalau itu dijadikan bagian dari masjid berarti gak boleh buat jual beli, ya. Tapi kalau itu dianggap bukan masjid, berarti juga kalau i'tikaf di situ pahalanya bukan pahala i'tikaf. Karena kalau i'tikaf harus di masjidnya. Kalau i'tikaf di halaman berarti bukan i'tikaf namanya Pak. Nonton i'tikaf. Atau ikut meramaikan i'tikaf. I'tikaf itu harus di area masjidnya itu. Jadi kalau teras itu dianggap masjid, resikonya berarti boleh plusnya boleh untuk i'tikaf, minusnya enggak boleh jualan. Nah, terserah panitianya mendeklar ini sebagai bagian dari masjid atau bukan. Ya. Tapi ada yang pinter juga, saya pernah lihat di satu daerah ditulisin bangunan gitu, nah ini batas masjid. Nah ditulisin gitu. Di Jakarta Selatan saya ngelihat. Jadi ini batas masjid. Yang di sana bukan masjid, yang sini masjid. Jadi ditulis dengan jelas oleh pengurusnya. Sehingga apa? Ibu-ibu yang mohon maaf datang bulan, kalau dia nungguin boleh di situ, karena di sebelah sana ada TK, ya. Sehingga dia kalau ibu-ibu pada nungguin silakan di situ. Itu batas yang bukan masjid, ya. Ada tulisan batasnya, walaupun bangunannya satu, tapi dikasih batas, ya. Ini batas bukan masjid, ini batas masjid. Ya. Jadi yang di sini kalau yang menstruasi boleh, yang di sini enggak boleh. Sampai di situ doang. Sama dengan kira-kira sebagian masjid kan ada tulisan batas suci, ya kan? Sendal enggak boleh masuk karena ini batas suci. Di sininya boleh. Nah, silakan itu terserah kepada pengurus masjidnya waktu mau bangunnya ya. Kalau masalah bikin pahalanya itu orang sedekah, ya pahala sedekah toilet masjid ya tetap gede juga Pak ya. Jangan dikira kalau pahala nyumbang masjid itu hanya yang untuk ruang utamanya ya. Masjid kan harus ada perlengkapannya. Jadi kalau nggak ada toiletnya orang sholat gimana? Yang batal wudhunya nanti nggak jadi sholat juga. Jangan khawatir dengan pahalanya maksud saya. Cuman ada resiko cara penggunaan gedungnya masing-masing. Baik, ini hukum jual beli. Keutamaan jual beli. Nah jual beli itu termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dan bahkan saya katakan Bapak nggak bisa hidup tanpa jual beli juga, ya kan? Hukum aslinya mubah, halal. Tapi buat pedagangnya yang mau jualan itu termasuk profesi yang baik, gitu ya. Kalau Bapak jadi PNS, saya tidak tahu aturan PNS, jualan apa yang boleh, jualan apa yang tidak boleh, bagaimana yang boleh, bagaimana tidak. Saya tidak tahu aturannya. Tapi secara umum dalam syariat Islam, ya menjadi pedagang itu termasuk profesi yang baik. Jika memang Bapak tidak diperkenankan dagang karena sebagai ASN, ya berarti Bapak jangan dagang, sebagai mengabdi pada negara. Tapi kalau misalnya anak Bapak atau Bapak ternyata masih diizinkan berjualan asal tidak mengganggu misalnya, atau jualan kecil-kecilan boleh, kalau gede nggak boleh, terus terang saya nggak tahu detailnya, ya silakan sambil berjualan. Kalau yang bukan PNS, kalau yang jelas-jelasan boleh, saya malah menganjurkan kalau bisa kita itu double income gitu ya. Satu misalnya kalau di kerja swasta ya kerja juga tapi sambil jualan. Loh, nanti gimana konsentrasinya? Ya pinter-pinternya ngatur gimana kita dagang tapi
Kalau saya bilang gini dalam konsep dagang, kalau kita bisa bayarin orang, kenapa harus dikerjakan sendiri? Ya, kalau orang ngirit kan konsepnya, kalau kita bisa kerjakan sendiri, kenapa harus bayarin orang? Kalau konsep pedagang nggak gitu, kalau mau menjalankan bisnis, kalau kita bisa bayarin orang dan masih ada untungnya, kenapa kita kerjakan sendiri? Biar orang lain yang mengerjakan supaya bagi-bagi rezeki. Kita bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Itu dalam konsep dagang. Ya. Ini ada hadis yang Rasulullah ditanya, profesi apa yang paling baik ya Rasulullah? Yang pertama adalah seseorang bekerja dengan tangannya, yang kedua adalah setiap jual beli yang mabrur. Oke, saya langsung masuk ke khiyar sekarang. Jadi apa itu jual beli? Hukum jual beli, keutamaan jual beli udah, rukun jual beli ini nggak usah terlalu jelimet ini ya. Nah di sini yang mau saya kenakan khiyar. Supaya waktunya cukup. Khiyar itu cancellation yang tadi saya katakan. Gini Pak maksudnya. Kalau jual beli itu sudah terjadi dan sah hukumnya, maka kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan cancellation apabila terjadi hal-hal tertentu. Ya. Khiyar ini ada yang sifatnya muttafaq alaih, ada yang sifatnya mukhtalafun fi. Ada yang disepakati ulama bahwa khiyar itu berlaku. Ada yang tidak disepakati, jenisnya berbeda. Yang pertama saya kenalkan 3 saja yang disepakati ya. Yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis itu khiyar yang disepakati ulama. Artinya begini, jika penjual dan pembeli masih berada dalam satu majelis, satu tempat, belum berpisah, maka kedua belah pihak ada hak untuk melakukan khiyar atau cancellation. Contohnya begini, saya datang ke toko Bapak, transaksi jual beli, udah bayar, barang udah saya terima, duit udah Bapak terima. Selama saya belum pergi dari tempat itu, ya di dalam Islam itu saya masih punya hak untuk melakukan cancellation. Jadi Pak, saya nggak jadi beli Pak, mohon maaf nih saya balikin barangnya, Bapak harus balikin duitnya. Repot nggak Pak? Melayu gitu ya? Ini aslinya begitu. Ya, nanti ada solusi-solusinya. Kalau zaman dulu kan orang dagang nggak pakai kwitansi, nggak pakai sistem komputer kan Pak ya? Ya Bapak misalnya beli kambing, nggak jadi deh balikin lagi. Bapak beli baju nggak jadi balikin lagi. Boleh jadi. Orang yang membatalkan itu ada hal yang mungkin sangat mendesak Pak. Tapi mungkin malu mengungkapkan. Contoh aja lah salah satunya. Dia beli misalnya beli laptop pada Bapak. Laptop belum dibongkar ya, tapi udah dibayar. Duit udah dikasihkan baru diterima. Misalnya dia dapat telepon dari saudaranya. Misalnya ya, nas'alullah salamah wal afa wal afiyah. La qadarallah, dikasih kabar, ibu kecelakaan. Harus masuk rumah sakit, dimintain DP 10 juta, aduh duitnya baru saya buat bayar laptop. Ibu kecelakaan gimana? Maka dia selama dia belum berpisah, itulah perlunya khiyar dalam Islam. Pak mohon maaf, saya nggak jadi beli laptopnya ya, ini saya balikin laptopnya, saya minta lagi uangnya. Itulah perlunya khiyar Pak, karena Islam itu mengantisipasi berbagai kejadian seperti itu. Nah, maka khiyar itu ada diberlakukan. Nah, solusinya gimana Pak? Kalau kita udah pakai sistem komputer Pak, kalau barang udah ditransaksikan dibalikin lagi, wah, ribet itu nanti pembukuannya. Apalagi kalau saya dagangnya kan banyak retail, ya pembelinya banyak. Kalau orang beli nggak jadi repot. Sehingga ada model yang sekarang kita temui, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kalau ini belum bisa secara Islam. Kalau itu bisa diberlakukan tapi harus ada omongan sebelumnya. Pak, maksudnya penjual harus gini, kira-kira bahasanya gini, Pak, mohon maaf ya, saya tidak memberlakukan khiyar dalam jual beli ini, tolong Bapak periksa dulu, Bapak pikir dulu, jadi mau beli apa enggak. Jadi tulisan itu harus gede itu loh ya. Jangan sampai orang nggak tahu, begitu dia sudah bayar, udah ada kwitansinya, baru ada tulisannya, barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Udah selesai, itu sepihak namanya.
Karena pembatalan khiyar, artinya kalau orang mau saya tidak memberlakukan khiyar dalam transaksi saya, itu nanti solusinya ada, syaratnya harus kesepakatan. Pak, mohon maaf ya di sini tidak ada khiyar, atau suruh baca dulu lah kalau orangnya banyak ya. Pak, ini ada ketentuan seperti ini, siap? Siap. Nah, kalau udah siap boleh. Jadi nanti benar-benar nggak bisa dikembalikan. Kalau tidak ada kesepakatan, maka yang namanya khiyar majelis itu adalah sesuatu yang memang ada di dalam sistem jual beli Islam, gitu maksudnya ya. Yang kedua khiyar aib. Khiyar aib itu adalah cancellation yang terjadi karena barangnya ada aibnya, ada cacatnya. Jadi misalnya Bapak beli HP, ternyata sampai rumah HP-nya nggak bisa dibuka, nggak bisa di-on-kan, benar-benar rusak itu ya. Atau kacanya layarnya pecah misalnya pas dibuka. Itu kalau barangnya tertutup, itu berarti barang ada cacatnya, atau uangnya ternyata palsu. Kan yang namanya jual beli kan pertukaran harta dengan harta. Lah kalau uangnya palsu Pak, berarti kan aib itu namanya kan. Maka kedua belah pihak berhak untuk melakukan cancellation. Pak, saya nggak jadi beli HP-nya. Kenapa? HP-nya ada cacatnya. Bukan garansi yang ditukar, bukan. Khiyar itu berbeda dengan garansi, mirip tapi berbeda. Kalau garansi kan biasanya diganti barangnya atau diperbaikin dengan cuma-cuma. Kalau khiyar itu enggak jadi, karena barangnya cacat, enggak mau deh duitnya saya minta lagi, nih barangnya kamu ambil lagi. Itu namanya khiyar. Dalam arti jika Bapak menjual barang dan barangnya ada cacatnya, kemudian pembeli ingin mengembalikan, Bapak wajib menerima, gitu maksudnya. Dan sebaliknya, kalau pembeli ternyata membayar dengan uang yang palsu, Bapak sebagai penjual berhak untuk minta barangnya kembaliin. Duit palsu kamu saya kembaliin juga. Itu maksudnya ya. Satu lagi adalah khiyar syarat. Khiyar syarat itu khiyar yang dipersyaratkan. Cancellation yang dipersyaratkan maksudnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya gini, Pak, saya mau beli baju buat istri saya. Tapi saya nggak tahu ukuran istri saya. Wah, wow, istri saya nggak tahu ya. Contoh aja lah ya. Saya mau beliin sendal untuk anak saya, tapi saya nggak tahu ukuran kaki anak saya. Ini yang berapa? Nah, terus Bapak ngomong kepada penjualnya, Pak, boleh nggak kalau saya beli sepatunya atau saya beli bajunya, tapi jika ternyata nanti istri saya atau anak saya nggak cocok, saya mau kembaliin. Boleh nggak Pak? Kalau dia bilang boleh, ya udah, itu namanya khiyar syarat. Ya, jadi khiyar hak untuk melakukan cancellation yang dipersyaratkan oleh satu pihak dan disepakati oleh pihak yang lainnya. Nah inilah yang namanya khiyar syarat, khiyar aib dan khiyar majelis. Sekali lagi saya tekankan karena ini nggak familiar Pak ya, nggak familiar, jarang disampaikan dan jarang kita kenal dalam istilah sehari-hari. Khiyar itu adalah hak untuk melakukan cancellation yang dimiliki oleh penjual dan pembeli. Bukan pembatalan, tadi saya katakan, kalau batal itu artinya tidak sah dalam fikih. Ini jual belinya udah sah tapi enggak jadi itu ya. Istilahnya dalam fikih bahasa Arabnya ada imdo atau fase. Imdo atau ilgo. Udah, enggak usah ngomong bahasa Arab lah ribet ya. Pokoknya cancellation gitu aja ya. Nah cancellation itu ada yang disepakati, ada yang masih diperdebatkan hukumnya. Kalau yang disepakati ada 3, yaitu namanya khiyar majelis karena masih berada dalam satu majelis. Selama masih berada dalam satu majelis antara penjual dan pembeli masih ada hak khiyar. Yang kedua khiyar aib, karena barang yang diperjualbelikan ada aibnya, maka kedua belah pihak punya hak untuk melakukan cancellation. Yang terakhir khiyar syarat, karena dipersyaratkan dan disetujui oleh pihak lain. Yang terakhir itu yang tidak saya tulis di sini. Khiyar yang diperselisihkan. Contohnya apa? Satu saja. Khiyar ghiben. Khiyar ghiben itu harganya kemahalan. Jadi misalnya Bapak beli baju, ya, harganya 500.000. Pulang ke rumah, kamu beli berapa? 500. Mahal amat. Ini kemarin saya beli cuma 200 di toko sono. Nah, berarti Bapak membeli dalam tanda kutip, bahasa kita ketipu kamu, harga 200 dibilang 500.
Boleh enggak dikembalikan? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena di sini berarti penjual menjual dengan harga yang tidak wajar, kemahalan. Tapi ada yang mengatakan, ya enggak bisa. Kenapa? Jual beli kan antarodin, suka dengan suka. Kan tidak ada pemaksaan, dia menjual mahal, tapi kan enggak dipaksa. Kamu mau aja sendiri. Ya kan? Ya kalau kamu mau jual beli ya harus belajar ilmunya jual beli dong. Kalau kamu mau membeli ya belajar ilmu jadi pembeli. Kalau kamu mau menjual harus belajar ilmunya penjual. Lah kamu mau beli barang nggak ngerti harga, ya salah kamu. Nah, itu perbedaan pendapatnya seperti itu. Dan ini kalau misalnya diberlakukan, ya saya khawatir nanti makan di restoran jadi haram semua itu. Kan banyak ustadz-ustadz yang bilang itu kalau jualnya kemahalan dosa haram, itu kan. Ada ustadz-ustadz yang seperti itu. Kalau saya katakan kebijakan pricing, penentuan harga itu dalam Islam yang saya tahu tidak ada. Menganjurkan boleh. Tapi kalau menentukan bukan berarti harus ditaati. Kalau ditaati semua harus ditaati. Kasihan penjual atau kasihan pembeli. Nah, biar jelas gini aja. Zaman dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah, barang-barang pada naik Pak, inflasi gampangnya. Akhirnya sahabat-sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah tentuin harga-harga dong, ini barang-barang jadi pada mahal. Rasulullah enggak berkenan. Enggak, saya enggak mau jadi yang dolim, nanti kalau saya dituntut di akhirat repot. Jadi kebijakan menentukan harga itu dianggap dolim oleh Rasulullah. Kenapa? Ya kamu yang jualan, seorang yang beli. Masuk saya nentuin harga. Kalau saya tentuin terlalu mahal gimana? Kasihan pembeli. Kalau saya tentukan terlalu murah gimana? Kasihan penjual. Ya biarin saja mekanisme pasar. Gitu. Tapi kalau saya cuma menganjurkan boleh. Nah, jadi yang disarankan dalam Islam, pemangku kebijakan itu bukan menentukan harga, tapi mengatur supply and demand-nya bagaimana berjalan normal, bukan ditentukan. Ya, mohon maaf, keluhan para petani. Kemarin tempo hari saya ceramah gini ada petani. Itu dia ngeluh dia. Petani susah untung Pak. Oh ketika saya menjelaskannya tentang zakat yang Ramadan. Petani suruh zakat 10% Pak. Pak, petani itu kalau cuma nanam 2 hektar, 3 hektar nggak bisa untung Pak katanya. Saya udah hitung. Ya, seadanya untung dikit banget, mungkin ratusan ribu aja Pak. Kenapa? Harga pupuknya. Ya, begitu panen dijualnya, menjual mahal susah. Nggak boleh ada patokan harga tertinggi dari pemangku kebijakan. Nah, jadi kalau dalam Islam sebenarnya harga itu diserahkan pada mekanisme pasar. Maka given ya itu tidak termasuk khiyar yang disepakati. Ya kalau kamu mahal mau beli silakan, kalau nggak mau ya udah jangan beli. Nah, bagaimana hukumnya makan di restoran? Ini nggak dimasukkan YouTube kan Pak ya? Enggak kan, saya nyebutin merek nih contoh nih. Bapak makan di McDonald atau di Pizza Hut misalnya. Air minum yang 350 mili itu Pak, berapa harganya? Bapak perhatiin enggak? Nah 10.000 benar tambah pajak. 11.000 kan? Padahal kalau belinya di Indomaret, Alfamaret berapa? 2.000 kan? Nah itu kemahalan. Itu halal apa haram? Kan banyak ustadz yang enggak boleh mengambil untung terlalu besar, itu haram katanya. Nah, Bapak beli kopi, berapa harga secangkir kopi? Tergantung namanya, kopi hitam atau black coffee. Kalau namanya kopi hitam 3.000 Pak, di warteg ya kan. Tapi kalau dikasih nama black coffee, di kopi kenangan berapa? 15, paling murah 19.000 kan. Nah, kalau udah di Starbucks berapa? Dari Starbucks nyari yang 30.000 susah kan? Nah berarti haram dong. Gak usah jauh-jauh dah. Sama-sama kopi kapal api saset. Nah kalau Bapak beli di warung sebelum diseduh berapa? 1.000 kan? Nah kalau Bapak di warteg berapa yang diseduh? Nah rata-rata sekarang 5.000 kan? 3.000 udah jarang sekarang. Kalau di Starbucks keliling yang pakai sepeda itu. Sama pasarannya 5.000 juga kan. Tapi kalau Bapak belinya di rest area coba, misalnya rest area Cibubur atau rest area Tangerang itu berapa itu?
10.000 loh Pak. Sama-sama kopi kapal api cuma dikasih tambahin air putih sama gelas itu doang. Harganya berbeda. Apakah itu haram? Kalau dikatakan menjual beli harganya untungnya nggak boleh terlalu gede, kalau gede haram berarti Bapak minum kopi di warung kopi kayak gitu di kafe jadi haram nanti hukumnya. Ya makanya saya katakan enggak haram. Harga kan terserah mekanisme pasar dalam Islam itu. Makanya kalau Bapak mau jualan, ya harus tahu ilmunya jualan. Kalau Bapak mau membeli, ya harus tahu ilmunya. Kalau Bapak membeli kemahalan, ya salahnya Bapak. Memang di sini saya jual mahal, tempatnya keren, pelayannya bagus, ya kan? Karyawannya banyak, ya kan? Contohnya cantik-cantik lagi. Bayarnya mahal masalahnya, kalau yang cantik-cantik karyawannya itu kan, wah ini saya harus bayar banyak biaya operasionalnya, maka saya naikkan. Ya kalau Bapak mau silakan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nah terakhir saya kasih contoh, saya pernah mau membeli laptop. Laptop ini yang saya pakai ini ya. Saya lihat di online murah. Tapi ketika saya datang ke Ion ya, Tanjung Barat, mahal. Terus kalau Bapak mau, Bapak transaksinya di online, dikasih tahu sama ini karyawannya. Belinya ya di sini, Bapak di sini tetap ambil barang ini, tapi Bapak transaksinya bukan sama saya, Bapak transaksinya di online. Serius itu saya lakukan. Tapi nanti saya tetap kirim barang Pak. Sebab kalau Bapak transaksinya online, itu harus ada bukti pengiriman. Nanti saya akan kirim ke Bapak kardus kosong, nanti Bapak jangan kaget. Terus terang Pak, jadi waktu saya beli laptop ini, jadi saya belinya di Ion, tapi transaksinya melalui online, kemudian pihak penjualnya mengirim kardus kosong ke rumah saya. Yang penting dalam pembuktian ini barang sudah saya kirimkan dan ada kurirnya, ada bukti dari kurirnya. Lucu Pak ya. Itu kenyataan ya, itu kenyataan. Jadi itu dalam dunia bisnis ada. Itu benar-benar saya laptop yang saya pakai ini ya. Saya aneh itu kan. Jadi memang saya jalan-jalan dulu di mallnya, saya lihat, ini ada laptop. Saya cek harga, loh, oh dia online murah, di sini mahal. Memang begitu Pak katanya. Kalau Bapak transaksinya dibukukan di kami, ya harganya segitu. Tapi kalau dibukukan di online lebih murah. Nggak tahu itu sistemnya gimana, kok bisa begitu nggak bisa dijelasin panjang-panjang ya. Itu rahasia bisnis. Karena itu rahasia saya juga soalnya. Dapurnya para pedagang gitu Pak ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, masih ada sekitar 10 menit ini. Saya udah ngebut tapi kalau ada yang mau bertanya silakan, tapi jika nanti tidak cukup nanti boleh bertanya lewat WA. Tapi yang mau nanya sekarang boleh Pak, silakan. Ya, silakan. Oh ya. Ya. Cari untung. Oke. Oke. Gimana dengan tukar recehan? Gampangnya itu ya. Masalahnya adalah ada hadis yang menjelaskan kalau kamu menjual barang yang sama jenisnya, maka ukurannya harus sama. Contohnya ya, kalau zaman dulu tuh di hadisnya disebutkan, kamu jual emas dengan emas, kan sama jenisnya kan? Kamu jual perak dengan perak, kamu jual gandum dengan gandum, kamu jual garam dengan garam, kamu jual kurma dengan kurma, sejenis kan? Kalau sejenis maka harus sama kuantitasnya. Jadi kalau entem jual rupiah dengan rupiah, maka harus sama kuantitasnya. Enggak boleh kalau tidak sama. Kok begitu? Nah, itu hadisnya. Ya, dari Rasulullah begitu. Kalau Bapak naik, kenapa haram? Karena ada hadis itu. Tapi kalau saya disuruh menjelaskan, tinjauan ekonominya kenapa Pak? Nah, saya jelasin. Ini bicara tentang ekonomi makro Pak. Ekonomi makro ini. Kalau uang rupiah ditukar dengan rupiah dan kuantitasnya tidak sama, banyak mudorotnya. Satu, artinya apa? Rupiah jadi kehilangan kepercayaan. Sebenarnya nilai rupiah itu dengan barang, kalau ini misalnya dia nanti beli HP, ini HP harganya berapa? Tergantung uang rupiahnya 100 ribuan apa 2 ribuan.
Nanti akan berbeda. Jadi harga barang jadi tidak stabil. Karena apa? Alat tukar menjadi nggak jelas. Berikutnya lagi apa? Karena kalau orang yang punya beras ditukar dengan beras, yang punya uang tukar dengan uang, yang lain yang nggak punya uang melompong doang, nonton doang. Yang beras ditukar dengan beras, yang nggak nanam beras nggak bisa makan. Biar terjadi pergerakan ekonomi, disuruhnya Rasulullah gini kan, beras kamu yang bagus misalnya, kamu nggak suka dengan beras yang bagus, jual dulu dengan alat tukar, dapat rupiah. Kamu beli, mau cari beras yang jelek, beli beras yang jelek, yang murah maksudnya. Atau sebaliknya, ini kamu panen beras, berasnya jelek banget, saya nggak doyan, jangan dibuang, mubazir. Ya kan? Kalau memang ente nggak doyan jual, ada orang yang membutuhkan beras itu, mungkin untuk pakan ayam. Jual dengan uang, kamu dapat uang. Nah uangnya kamu beli beras yang bagus, terjadi kan Pak pergerakan ekonomi. Makro itu Pak, itu bicara ekonomi makro. Makanya kalau yang paham hadis ini, yang ahli ekonomi makro, kira-kira kata ini memang Rasulullah luar biasa. Ini kalau nggak mukjizat mungkin nggak bisa menyampaikan itu. Kenapa? Zaman dulu ilmu ekonomi makronya belum ada masalahnya. Belum sampai ke sana. Jadi itu bicara tentang ekonomi makro supaya terjadi pergerakan, supaya terjadi distribusi keadilan. Semua berperan dalam bisnis, gitu Pak. Itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu kekerdilan dirinya, dia akan memahami kebesaran Tuhannya. Kira-kira gitu. Kira kasih contoh nih, kira-kira gini Pak. Bapak makan singkong yang murah tuh Pak. Bapak sering tidak menghargai kan? Pak, coba kalau singkong itu Bapak hitung Pak, berapa ribu manusia yang terlibat di dalam singkong yang Bapak makan, singkong goreng itu Pak. Untuk bisa digoreng harus ada apa? Minyak. Untuk bisa dapat minyak goreng harus ada pabrik dulu. Untuk ada apa? Pabrik bisa mengolah kalau ada apa? Ada sawitnya. Ada sawitnya harus ada yang nanam. Pohon sawitnya bisa ditanam, bisa berbuah bagus kalau ada pupuknya. Harus ada dan seterusnya itu Pak. Ekonomi makro Pak bergerak. Maka kalau dalam haji pun, karena ini lagi musim haji sebentar lagi, Allah ingetin, di dalam haji itu banyak manfaat sekali dalam sisi ekonominya. Ya. Itu ketika tidak ada haji dan tidak ada umroh, banyak travel yang tutup, banyak perusahaan yang bangkrut Pak. Itu putaran duitnya berapa? Kalau 200.000 orang Indonesia aja Pak ya, 200.000 orang rata-rata dikalikan 50 juta berapa Pak? Saya ngitungnya bingung Pak terus terang. 50 juta kali 200.000 orang berapa? Berapa triliun? Nanti Bapak hitunglah ya. Pokoknya banyak banget. Itu putaran duit dari haji saja Pak. Ya, putaran duit dari haji. Kalau pakai Excel sih bisa nih Pak. Jadi saya tulis nih 200.000 jamaah. Ya kan? 50 juta rata-rata nih. Sekarang bukan rata-rata, minimal ya. Sekarang kan haji kan 50 jutaan ya. Dengan kuota Indonesia sekitar 200.000. Nah tuh Pak, berapa itu Pak? Nah itu 10 triliun ya? Oh 10.000 juta miliar triliun Pak ya. 10 triliun Pak putarannya Pak. Lumayan bisa buat subsidi mobil listrik kan, 28 triliun deh Pak ya. Subsidi mobil listrik berapa anggaran? Kayak Bapak-bapak lebih tahu tuh. Gede banget tuh dana, ini baru dana haji kalau saya anggap minimal 50 juta, putaran duitnya loh Pak. Tapi kan lebih, sekarang aja udah 50 juta yang dibayarkan sebagai PPIH, belum uang belanjanya jamaah ya, belum ini kuotanya juga enggak 200 lebih kan sekarang kan, dulu 200. Jadi itu menggerakkan perekonomian yang luar biasa Pak haji itu Pak ya. Apalagi umroh lebih banyak lagi, karena umroh kan enggak ada kuota, setiap bulan ada gitu. Gitu Pak ya, jelas ya? Oke, ada satu lagi boleh kalau ada? Ya, moga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hiar aib ya, boleh. Hmm. Oke, bagus ya. Nah, hiar aib
itu ada ketentuannya nanti kalau detailnya. Satu, aibnya itu memang terjadi sebelum serah terima. Ya. Yang kedua, aibnya itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi kalau aibnya sudah dideklar, ya Pak ini barangnya memang begini Pak ya, maka itu tidak termasuk aib sebenarnya. Karena apa? Kan sudah tahu kondisi barangnya memang seperti itu. Ya. Nah dan sekaligus saya jelasin, kalau Bapak jual beli barang second, gimana? Kalau mencari yang tidak ada aibnya susah juga kan? Kalau Bapak jadi pedagangnya repot, misalnya jual beli motor bekas. Nah Bapak sekarang jual motor second. Nah sekarang kalau misalnya orang beli, Pak ini ada cacatnya Pak, dashboardnya begini, Pak ini kilometernya begini, ya Bapak nggak jadi jualan. Ada solusinya, maka solusinya yang tadi saya katakan, Pak kami ini menjual barang bekas, ya kami berupaya untuk mendapatkan barang yang terbaik. Tetapi kadang-kadang ada aib yang kami tidak tahu. Kalau yang tahu saya declare, kalau yang tidak tahu saya tidak bisa mendeklar. Nah, mohon maaf saya tidak memberlakukan hiar aib, Bapak boleh cek sepuas Bapak. Itu contoh aja Pak ya. Atau Bapak boleh tes, atau Bapak boleh membawa detailer ya, untuk mengecek kondisi barang saya. Tapi apabila Bapak sudah oke, maka saya tidak memberlakukan aib. Karena Pak, saya memang jual barang bekas Pak, kemungkinan ada aibnya, iya ada ya. Makanya saya jual yang murah. Dan karena itu silakan Bapak periksa sedetail mungkin. Caranya, solusinya seperti itu. Nah, sebab kalau ini tadi hiar diberlakukan semua, dan Bapak tidak mencari solusi bagi pedagang barang bekas repot. Kalau pedagang barang-barang baru cocok, ya kan? Itu untuk jaminan kepuasan pelanggan, jaminan kualitas ya. Tapi kalau barang bekas kan repot Bapak ya. Jadi caranya benar Bapak declare, sampaikan Pak ini barang memang ada cacatnya, jadi saya tidak memberlakukan hiar. Kalau Bapak mau silakan, kalau enggak ya jangan. Caranya seperti itu. Jelas ya? Baik. Inilah jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan, udah jam 1, Bapak mau lanjutin kerja kan, kalau saya juga rada santai ya, tapi Bapak harus bekerja. Ini email saya ya, ini email saya, kelihatan itu. Nanti kalau ada yang mau bertanya dan tidak sempat bertanya, nah ini boleh WA juga ini WA saya, di WA saja, pertanyaan seputar khiyar dan jual beli pada siang hari ini di WA apabila Bapak ada pertanyaan tapi tidak kebagian waktunya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.